Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul atau topik materinya yaitu pengorganisasian dan revisi pesan bisnis. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Maidina. Kepadanya saya persilahkan. Pengorganisasian pesan. Setelah merencanakan pesan, langkah selanjutnya menuangkan pesan tersebut, khususnya dalam bentuk tulisan, dapat pula diterapkan untuk komunikasi lisan. Dimulai dengan menyusun kata-kata, kalimat, paragraf, serta menentukan ilustrasi dan keterangan yang dapat membantu mengekspresikan ide pokok. Hal-hal yang menyebabkan pesan-pesan tidak terorganisir dengan baik. Pertama, bertele-tele. Kedua, memasukkan bahan-bahan yang tidak relevan. Ketiga, menyajikan ide-ide secara tidak logis. Dan terakhir, yaitu informasi penting kadangkala tidak tercakup di dalam pembahasan. B. Pentingnya pengorganisasian pesan yang baik. Pengorganisasian yang baik membantu penerima memahami pesan Anda. Berikut ini kutipan surat yang meminta informasi terinci mengenai sebuah hotel untuk mematangkan penyelenggaraan sebuah seminar. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Riza. Baik, selanjutnya ada pengorganisasian yang baik membantu penerima memahami pesan. Contoh pengorganisasian yang kurang tepat jika Anda sebagai pelanggan yang tidak puas dengan drive CD-ROM dan mendapatkan jawaban dari pihak toko Computer Time. Bagaimana tanggapan Anda? Saya ditugasi untuk menjawab surat Anda. Maaf, tetapi kami tidak dapat menerima permintaan Anda akan drive CD-ROM. Toko kami tidak menerima pengembalian peralatan yang diobral atau peralatan yang telah dibeli lebih dari 6 bulan. Karena Anda membeli drive itu pada waktu diadakan obral 10 bulan yang lalu, kami tidak dapat membantu Anda. Saya menyarankan Anda untuk memperbaiki barang itu sebelum masa garansinya habis. Kami berharap Anda memahami posisi kami dan Anda tetap mau berbelanja di toko kami. Seperti yang telah Anda katakan sendiri, ini adalah masalah pertama yang pernah Anda alami dengan peralatan kami. Lalu pentingnya pengorganisasian yang baik, memiliki menghemat waktu, mempermudah pekerjaan komonitor. Next. Dan ada pengorganisasian pesan melalui outline. Yang pertama, mendefinisikan dan mengelompokkan ide-ide. Mulailah dengan ide pokok, nyatakan poin-poin pendukung yang penting dan ilustrasi dengan bukti-bukti. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Andi. Baik, materi selanjutnya itu masih tentang pengorganisasian pesan melalui outline. Yang kedua yaitu menentukan urutan dengan rencana organisasional. Yang pertama yaitu pendekatan langsung, disebut juga pendekatan deduktif, yaitu ide pokok muncul paling awal diikuti bukti pendukungnya. Yang kedua yaitu pendekatan tidak langsung, disebut juga dengan pendekatan induktif, yaitu bukti-bukti muncul lebih dulu kemudian baru ide pokoknya. Next. Yang ketiga itu memilih rencana organisasional yang paling tepat. Yang pertama ada direct request, yaitu penyampaian secara langsung, misalnya seperti memo ataupun surat. Yang kedua yaitu pesan-pesan rutin, contohnya seperti good news ataupun goodwill. Yang ketiga itu ada pesan-pesan bad news. Yang keempat itu ada pesan-pesan persuasif. Bila audiens sangat tidak tertarik pada pesan-pesan yang Anda sampaikan. Next. Yang selanjutnya itu ada revisi pesan. Revisi sangat diperlukan agar pesan-pesan bisnis yang telah direncanakan dan dibuat dapat ditinjau ulang ataupun disempurnakan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan, ketik ataupun kekurangan lainnya, sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan yang dikehendaki. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Andre. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Di.
Di sini saya akan menjelaskan tentang menulis dengan ringkas. Nah, yang pertama ini ada menghilangkan kata dan ungkapan yang tidak perlu. Seperti yang perlu dihindari, contohnya titik-titik pada kejadian dari. Nah, diefisienkannya menjadi pada. Kemudian ada sebelum memulai dari, bisa diefisienkan menjadi sebelum. Kemudian ada pada saat sekarang ini, bisa diefisienkan menjadi sekarang, dan seterusnya. Selanjutnya yang B adalah gunakan kata pendek dan hilangkan kata yang berlebihan. Nah, seperti apa sih contoh kata atau seperti apa sih contoh kata-kata yang panjang? Salah satunya adalah dalam tahun sebelumnya perusahaan mempercepat operasi produktif dan kata tersebut dapat diefisienkan menjadi tahun lalu perusahaan mempercepat operasi. Kemudian ada dia pergi ke perpustakaan dengan tujuan belajar dapat diefisienkan menjadi dia pergi ke perpustakaan untuk belajar. Selanjutnya ada hilangkan kata-kata yang berlebihan. Nah, pada kesempatan ini ada beberapa kata yang harus dihilangkan seperti yang contohnya bebas atau dan longgar, kemudian menurunkan ke bawah, di tengah antara, mengikuti di belakang, serta mengumpulkan menjadi satu. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya materi mengenai hilangkan kata-kata yang berlebih, yaitu 2, perbaiki gaya tulisan Anda. Yang pertama, pisahkan kalimat yang terlalu panjang. Seperti yang perlu dihindari yaitu majalah itu akan terbit tanggal 1 Januari dan saya lebih ke saya dimuat. Efisiennya yaitu majalah itu akan terbit tanggal 1 Januari. Saya lebih baik memenuhi batas pengumpulan bila ingin artikel saya dimuat. Next. Next slide. Next slide. Oke, materi selanjutnya. Materi selanjutnya, B. Nyatakan gagasan paralel dalam bentuk paralel. Jika mempunyai 2 atau lebih gagasan yang serupa atau paralel, untuk diutarakan, cobalah menggunakan konstruksi paralel. Gunakan pola tata bahasa yang sama. Contohnya, yang tidak baik tuh to waste time and missing deadlines are bad habits. Memboroskan waktu dan melesat dari batas waktu adalah keburukan. Lebih baiknya seperti ini. Wasting time and missing deadlines are bad habits. Memboroskan waktu dan melesat dari batas waktu adalah kebiasaan buruk. Dan terakhir, menggunakan teknologi untuk menyusun dan merevisi pesan. Pertama, perangkat lunak pengolahan kata, misalnya Microsoft Word, adalah alat dominan untuk menciptakan dokumen tercetak. Kemudian merevisi teks dengan fasilitas cut and paste, dan menggunakan autocorrect. Fungsi ini membuat Anda dapat menyimpan kata-kata yang biasa salah Anda ketik atau salah eja. Dan terakhir, menambahkan grafik juga suara. Oke, selesai. Saya kembalikan ke Andi. Baik, cukup sekian penyampaian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menjelaskan dan mempresentasikan materinya. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.